Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wahyu Lestari. Pada mata kuliah struktur aljabar kali ini, pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai bab pertama tentang himpunan. Jadi, kita pahami dulu pengertian himpunan. Pengertian himpunan di sini diartikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang dapat diterangkan dengan jelas. Contoh himpunan itu yang pertama, kumpulan mahasiswa yang lahir di bulan Januari. Ini tentu jelas ya, yang lahir di bulan Januari, Februari sampai Desember kita bisa menjabarkan. Bahkan di kelas ini juga kita bisa mengklasifikasikan teman-teman kita siapa yang lahir di bulan Januari, Februari sampai Desember. Yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki dua. Bisa kita jabarkan ya, ada ayam, ada bebek, ada burung, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M. Ada Malang, ada Magelang, dan seterusnya. Jadi jelas bisa kita jabarkan kota yang depannya hurufnya S, kita bisa jabarkan dan lain sebagainya. Jika yang contoh bukan himpunan, yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jadi yang bukan himpunan tentu yang kumpulan dari objek-objek yang tidak jelas, yang sulit kita jabarkan. Artinya masih banyak pandangan persepsi dari masing-masing orang itu yang tidak satu pandangan. Tapi kalau kumpulan nama kota di Indonesia hurufnya M, pasti jawabnya sudah Malang karena sudah jelas seperti itu. Kalau kumpulan kota-kota besar di Indonesia yang besar, bisa jadi Malang menurut saya, tapi bisa jadi menurut kalian Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lainnya. Jadi ini masih nggak jelas. Untuk yang kedua, kumpulan makanan yang lezat. Sama, saya suka pizza, belum tentu kalian suka pizza. Kalian suka soto, belum tentu saya suka soto. Dan seterusnya. Baik, kita ke penulisan himpunan. Di mana penulisan himpunan itu apa yang disebut enumerasi. Yang pertama, ditulis dengan huruf kapital. Jadi, himpunan A itu baca A besar ini ditulisnya itu huruf kapital dan bacanya himpunan A. Dihubungkan dengan tanda sama dengan menggunakan kurung kurawal, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan bilangan prima kurang dari 11. Misalkan himpunan bilangan prima kita misalkan A. Berarti ini ngomongnya adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima, lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan buka kurung kurawal, lalu kita jabarkan bilangan prima yang kurang dari 11. Berarti ada 2, 3, 5, 7 dan dipisahkan dengan tanda koma. Bisa ya? Lalu kita ke keanggotaan. Keanggotaan. Jadi bacanya ini adalah A, anggota dari himpunan A. A merupakan anggota himpunan dari A. Kalau yang ini, kalau udah dicoret berarti ini bacanya adalah bukan merupakan anggota. Jadi A bukan merupakan anggota himpunan A. Paham ya dari sini? Saya contoh. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B, AB, ABC, AC. Nah, ini C himpunan kosong. Misalkan saya tanya, 3. Apanya dari himpunan A? Anggota. 5. Apanya dari anggota A? Bukan anggota karena di himpunan A tidak ada bilangan 5. Lalu saya tanya, C dari himpunan B. Kira-kira C anggota apa bukan? Bukan, karena di sini anggotanya himpunan B, yakni A, B, A, B, C, A, C. Tidak ada yang C sendirian. Kecuali kalau saya tanya A, C dari himpunan B, yakni anggota. Paham ya dari sini? Kita lanjut ke notasi pembentuk himpunan. Kita langsung ke contoh, biar kalian paham. Jadi himpunan bilangan prima kurang dari 11. Misalkan himpunan bilangan prima ini kita misalkan A. Jadi A sama dengan, ikuti notasinya di atas,
buka kurung kurawal X. Nah, ini bacanya di mana? Tanda tegak ini bacanya di mana? X kurang dari 11. Gak ada sama dengannya ya, karena di sini kurang dari, di mana X anggota bilangan prima. Paham ya dari sini? Nanti akan ada latihan soal dan kalian bisa kerjakan di akhir. Ini hanya kita menjabarkan dulu pengertian dan contohnya. Lalu kita masuk ke diagram Venn. Diagram Venn adalah cara lain untuk menyatakan himpunan dengan suatu gambar atau diagram. Misalkan nih, U ini secara keseluruhan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A 1, 2, 3, 5. Himpunan B 2, 5, 6, 8. Nah, kita buat diagram Venn-nya. Seperti ini diagram Venn. Kita buat lingkaran. Ini adalah himpunan dari U. Semestanya karena membuat semua himpunan dari kedua himpunan A dan himpunan B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, jadi di sini himpunan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B yang sama kita tulis di kolom tengah sini, di bagian irisan ini, tengahnya ini. Ada berapa? 2 dan 5. Sama kan mereka? Ini 2. Jadi ini miliknya A dan B juga karena sama. Yang di anggotanya A nggak ada di anggota B ya, kita tulis di sini. 1 dan 3. Kalau yang di B, 6 dan 8. Ada yang di himpunan U nggak ada, yakni 4 dan 7. Bisa ya? Di U ini kan udah memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan di himpunan A, 1, 2, 3, 5. Di himpunan B, 1, 2, 5, 6, 8. Sudah sesuai ya? Baik, kita ke kardinalitas. Untuk kardinalitas, jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas. Himpunan A dinotasikan dengan N dalam kolom A. Jadi artinya di sini kardinalitas itu jumlah anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Contoh, himpunan A yakni X, di mana X bilangan bulat positif ganjil kurang dari 10. Bilangan bulat positif ganjil kurang lebih kecil dari 10. Berarti apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Kardinalitasnya atau N dalam kurung A sama dengan 5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya dari sini? Kita lanjut ke himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan dengan kardinal 0. Disebut himpunan kosong atau null set yang dinotasikan dengan seperti huruf O yang dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada isinya. Contoh himpunan kosong itu misalkan yang pertama contohnya buah yang rasanya asin. Kan nggak ada buah yang rasanya asin. Jadi buah itu kan kalau nggak asam, manis, kecut, ya seperti itu, nggak ada yang asin kan? Itu nggak ada, nggak mungkin ada himpunan kosong. Kardinalitas sudah kita bahas ya tadi. Lanjut kita ke himpunan bagian. Himpunan bagian atau yang biasa dikenal dengan subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Setiap anggota, ini kan elemen itu tadi saya sudah bilang ya, bahasanya juga disebut anggota. Setiap anggota A merupakan anggota dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasi A, nah ini subset itu seperti ini ya, subset himpunan A, anggota himpunan A, subset dari B. Jadi anggotanya yang A itu dimiliki sama anggota yang di B. Ya, kita misalkan contoh himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini A subset B karena semua anggota yang ada di himpunan A itu ada di himpunan B. Seperti itu nggih? Lanjut kita ke himpunan yang sama. Himpunan yang sama dinotasikan A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B
Dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi anggotanya yang di A itu sama dengan yang di anggotanya B. Begitupun sebaliknya, anggotanya si B juga merupakan anggota si A. A dan B jika A adalah himpunan bagian dari B, nah ini A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, di sini notasinya A sama dengan B, itu A subset B dan B subset A. Paham ya dari sini ya? Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 3, 1, 2. Nah, ini himpunan A sama dengan himpunan B. Karena semua anggotanya juga sama. Jadi maksud di sini, jika tidak demikian, kalau misalkan tidak salah satunya sama, maka yang tidak dikatakan sama, pokoknya sama itu mirip persis, nah, bahasanya mirip persis. Nah, ini adalah contoh dari himpunan yang sama. Nah, kalian pahami sendiri nanti ya. Lanjut kita ke himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ingat, kalau himpunan yang sama, anggotanya itu sama, persis. Tapi kalau ekivalen, itu kardinalnya, jumlahnya sama. Baik ya, contoh. Himpunan A 1, 3, 5, 7. Himpunan B, A, B, C, D. Ingat, kardinal dari himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kardinal dari B ada berapa? Juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah himpunan yang ekivalen. A ekivalen B. Paham ya? Lanjut kita ke himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas, itu atau yang disebut dengan disjoint, jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi notasinya seperti ini. Jadi kalian bisa dipahami ya contohnya. Coba deh contoh yang lain dulu. Kalau dijabarkan X anggota P di mana X kurang dari 8. Berarti P ini apa? Bilangan bulat positif. Jadi kan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan B 10, 20, 30 dan kelipatannya. Kan gak ada yang sama dari kedua himpunan A dan B ini kan. Maka ini disebut A saling lepas, himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Karena himpunan kuasa atau yang disebut dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Sini ya notasinya yakni PA atau 2 pangkat A besar seperti ini. Jadi kalian bisa pahami di sini contoh-contohnya. Sekarang kita ke operasi terhadap himpunan. Jadi di dalam operasi itu ada yang pertama namanya irisan. Lambangnya irisan tuh kayak gini. A irisan B itu sama dengan X di mana X anggota dari A dan X anggota juga dari B. Kayak diagram Venn tadi berarti yang sama antara kedua himpunan A dan himpunan B itu yang sama itu disebut irisan. Contoh, jika A 2, 4, 6, 8, 10, B 4, 10, 14, 18, maka yang sama yang mana ini? 4 dan 10. Nah, inilah yang disebut dengan A irisan B sama dengan 4 dan 10 anggotanya. Paham ya? Kita ke gabungan atau union. Union itu lambangnya ya. Jadi kalau digabung himpunan A digabung himpunan B gampangannya gitu ya. Ya itu semua anggotanya yang ada di sini. A ditambah dengan himpunan B. Jika A 2, 5, 8 dan himpunan B 7, 5, 22, maka A gabungan B sama dengan 2, 5, 7, 8, 22. Nggak usah 5-nya ditulis 2 kali ya, cukup 1 kali saja. Seperti itu. Jadi kalian bisa pelajari dan kalian bisa tanyakan nanti di LMS apa yang perlu kalian tanyakan. Lanjut kita ke komplement. Komplement itu dinotasikan
C pangkat atau biasanya aksen seperti ini. Jadi komplement itu adalah anggota yang tidak ada pada himpunan tersebut. Misalkan di sini contoh U, anggota himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika A1379 maka komplemennya berapa? Komplemennya yang nggak ada di anggota A ini tapi ada di anggota U, berarti 2, 4, 6, 8. Ini kan kalau dijabarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang nggak ada di A 1, 3, 7, 9 kita coret dulu. Nah ini sisanya, ini namanya A komplement. Paham ya? 2, 4, 6, 8. Nah ini kurang 5. Ini kurang 5 ya. 1, 2, 3 kan. Oke lanjut. Ini ada selisih difference. Tambahnya A minus B. Himpunan A dikurangi himpunan B. Di mana X jika itu ada di anggotanya A dan X tidak ada di anggotanya B. Nah itu disebut atau yang biasa kita kenal A irisan B komplement. Jadi yang ini B komplement ya nak. Berarti X anggota di A tapi X nggak anggotanya di B. Berarti yang ini ya ini adalah selisih. Yang sama nggak usah diakui. Contoh bisa kalian lihat. Oke lanjut ke beda setangkup atau symmetric difference. Jadi dinotasikan lingkaran yang ada tanda plusnya di tengah. A plus B, nah A gabungan B dikurangi A irisan B sama dengan seperti ini. Ini ya, dipahami notasinya. Jadi yang beda setangkup itu yang mana? Ya ini, yang diarsir ini, gampangannya. Yang sama nggak usah. Paham ya di sini? Jadi beda setangkup dari 2, 4, 6, 2, 3, 5 apa aja? Oh, yang sama kita coret dulu. Berarti ada 3, 4, 5, 6. Paham ya dari sini?